Welcome back to my channel. Jadi baik lagi, saya bikin video dan kita langsung bahas pertandingan yang baru saja selesai tadi. Indonesia menghadapi Filipina di ajang ASEAN Cup Mitsubishi Electric 2024. Langsung kita masuk ke intro. Oke, yang udah sama-sama kita lihat pastinya Indonesia baru saja mengalami kekalahan di pertandingan terakhir 0-1 kalah dari Filipina. Nah, ini sebenarnya apakah sudah diduga atau belum? Saya yang belum bisa pastikan, tetapi memang permainan tidak banyak berubah dari Sintayong ini, khususnya di Piala AFF ini atau ASEAN Cup 2024 ini, bahwa Sintayong mengeluarkan skuad yang di luar dugaan ya, yang dimaksud dari Pak Erik atau ketum PSSI itu tim B adalah tim U22-nya. Jadi berbagai macam faktor yang saya bisa analisa ya, selain memang belum padunya skuad ini atau belum siapnya skuad ini, meskipun sepertinya ini sebenarnya sedikit mewah untuk ukuran tim muda timnas. Tetapi dari beberapa faktor banyak yang bertanya kenapa beberapa pemain senior yang muda juga ditinggalkan gitu. Kenapa nggak pakai istilah U23 aja atau U23 plus gitu kayak untuk SEA Games. Kenapa harus maksain U22 gitu? Katanya sih ini untuk persiapan SEA Games tahun depan di 2025, juga Piala Asia U23. Jadi mungkin usia U22 ini yang artinya di bawah 22 tahun, sekitar 20 tahun atau 21 tahun yang akan nanti naik tahun jadi umur 22, persiapan untuk dua kompetisi itu ya. Tetapi setidaknya kalau menurut hemat saya, sebelum kita bahas pertandingan ya, maksudnya ada banyak nama yang harusnya jangan ditinggalkan lah, seperti Hernando Ari. Dia masih berusia 22 tahun. Sejak adanya Martin Paes, seiring tersebut namanya pun terpinggirkan juga di tim Persebaya juga ya, sudah mulai bergantian dengan kiper keduanya. Dia masih umur 22 tahun, menurut saya masih layak lah gitu. Jadi Cahya Supriyadi bisa menjadi pesaing Hernando Ari yang kenyang pengalaman gitu. Terus juga ada nama ditinggalkan Fajar Fatur Rahman, bek kanan yang lumayan eksplosif agresif dari Borneo. Dia masih umur 22 kalau nggak salah. Dia bisa back kanan dan juga gelandang serang di sisi kanan gitu ya. Terus ada nama lainnya Ramanda dan Sananta, umurnya 22 tahun juga gitu, yang ditinggalkan oleh Sintayong. Nama lain sepertinya ada di ini 23 tahun ya, Beckham Putra atau Witan Sulaiman 23 tahun. Sebenarnya nama-nama ini harusnya sih tetap masuk ya, meskipun ini sebenarnya Sintayong merumuskan atau menamai ini tim U22, tetapi ada dua nama yang di luar U22 seperti Asnawi umur 25 tahun dan juga Arhan Pratama 23 tahun kalau nggak salah. Seharusnya sih nggak perlu alergi istilahnya harus U22 sih. Ramadan Sananta cocok sebagai goal getter, penyerang saat sendirian dengan posisi tiga penyerang, dua sayap, satu striker murni gitu ya. Terus juga ada playmaker Beckham Putra 23 tahun, dan juga mungkin kita punya sayap seperti Witan yang bisa menyusul atau menyisir dari sisi kanan. Nah, ini yang mungkin luput dari pantauan Sintayong, yang sepertinya yang kalau saya lihat dia terlalu pede. Ini sepertinya dia berkaca pada saat dia pertama kali melatih timnas ya, kalau nggak salah di tahun 2021 ya, atau 2022 saya lupa ya, kayak akhir 2021 deh, Piala AFF 2020 nggak salah. Nah, itu dia kemunculan awal Asnawi, Witan, Egy, Sananta kalau nggak salah. Oh, dulu masih ada Dendi Sulistiawan, Irfan Jaya gitu. Ini dia ingin bernostalgia. Ada juga taman dari Arhan Dewangga juga ya, Hernando Ari ini yang dimunculkan oleh Coach Sintayong di era awal-awal kepelatihannya. Tapi ini sulit untuk diulangi karena meskipun kembali saya bahas dulu nih soal skuadnya ya sebelum saya bahas pertandingan. Secara materi skuad menurut saya ini adalah yang terbaik kalau dibandingkan dengan tim lain dari Malaysia, dari Filipina, atau dari yang kecuali Vietnam, Thailand ya, mereka udah di level atas. Coba kita bisa lihat, mau dia 3 back atau posisi 2 back, yang di belakang tengahnya ada Kakang Rudianto. Kalau memang dia bagus kemarin, tidak banyak blunder atau kesalahan kecil. Dia dari Persib Bandung, sering dimainkan juga oleh Coach Bojan. Back tengahnya ada Kadek Ariel, dia umurnya belum 20 tahun, malah 19 tahun. Dia juga kapten timnas junior kemarin U20 ya. Dia dari Bali United, lumayan juga. Terus juga ada langganan meskipun dia masih muda, Muhammad Ferrari yang tadi terkena kartu merah. Doni Tri Pamungkas juga itu
lumayan bagus-bagus namanya gitu. Jadi sebenarnya ini squad yang lumayan bagus sih gitu kalau. Cuman sekali lagi untuk bersaing di level senior kita nggak bisa berharap lebih ya. Jadi memang eh ya nggak ada yang bisa jadi andalan gitu. Kalau yang saya lihat dari awal pun, coba kita kita bahas dulu sebelum kita bahas pertandingan seperti menghadapi Myanmar di pertandingan pembuka itu sebenarnya lebih ke seimbang atau Myanmar sih peluangnya. Cuma kita lebih beruntung karena ada Asnawi yang mungkin apa ya, syarat pengalaman lah. Ya, dia bisa mencetak gol dari sudut sempit yang sebenarnya ke 50-50 ya, bisa juga nggak gol gitu. Sedikit keberuntungan ada di pihak tim tamu atau Indonesia. Di pertandingan kedua kita baru tahu bahwa meskipun mainnya di kandang, Laos bisa mencetak 3 gol dan bahkan apik melakukan ball position, eh, kreasi menyerang gitu. Bahkan yang saya lihat Laos ternyata melawan tim yang lain pun bermain jelek menghadapi Filipina, dia bermain jelek menghadapi Myanmar juga. Kemarin sempat bagus tapi akhirnya apa? Kekejar, jadi kalah gitu. Kenapa lawan Indonesia jadi terlihat bagus gitu? Apakah segitu jeleknya permainan timnas gitu? Um, ya itu gitu. Kalau yang saya lihat memang ini tim muda, ini memang tim yang tidak ditargetkan untuk bisa bersaing. Target dari ketum Pak Erik pun semifinal katanya. Jadi tidak banyak beban. Cuman ya saya juga agak ini ya. Kalau memang ini sebenarnya khusus untuk skuad muda, kenapa nggak kita kasih si pakarnya nih, Coach Indra Sapri yang sudah terbiasa memeras pemain muda U20, dulu U19, U16, juga U23 kemarin tim SEA Games ya. Yang kita adalah juara bertahan ya gitu. Pasti dimaksimalkan gitu. Kita apa ya, Sintayong itu berharap terus ke pemain tambahannya itu pemain naturalisasi gitu. Seperti Rafael Struijk, berharap Justin Hubner dan Ivar Jenner bergabung, tapi kenyataannya sekali lagi ya kita nggak bisa memaksakan. Kali ini bukan kalender FIFA meskipun katanya sudah masuk naik level jadi tier 1. Artinya nanti kemudian hari mungkin akan jadi kalender FIFA. Sekarang cuma di koefisien poinnya aja dimasukkan gitu yang mulai signifikan. Kita bahas langsung ke pertandingan tadi. Lagi-lagi yang saya bahas ini, saya sering bahas Persib dan timnas Indonesia. Kenapa? Karena memang ya ini salah satu dan salah duanya adalah tim favorit saya gitu ya. Saya juga agak bingung dengan Persib. Coach Bojan Hodak main di kandang pun masih berani memakai 3 back tengah untuk apa gitu? Apa karena tidak yakin dalam menyerang, dalam bertahan, dalam mengkreasi serangan, atau memang parkir bus terus gitu? Beruntungnya Persib memang punya Ciro Alves dan David Da Silva ya yang bisa banyak membuka peluang. Nah, kalau di timnas, mau timnas senior diaplikasikan lagi ke timnas yang sekarang saya bilang junior ya. Untuk apa kita main di kandang dengan 3 backs? Indonesia menghadapi Laos pakai back 3 back tengah, Kakang, Ferrari, Kadek Arel. Babak kedua Kakang diganti, Doni jadi back tengah lagi gitu. Dan sekarang lawan Filipina, Sintayong 3 back tengah lagi. Saya nggak ngerti gitu. Apa gitu maksudnya? Yang Anda cari apa? 1 poin gitu. Anda berharap Myanmar tidak bisa mencetak gol ke gawang Vietnam yang meskipun kita tahu hasilnya juga Myanmar real dibantai 5-0. Indonesia seharusnya sih menurut saya bisa menang tipis sih gitu. Di luar memang ya sejauh ini banyak yang bertanya juga kan kenapa bukan Astawi kaptennya gitu. Karena memang ya kalau misalkan ada yang bertanya ya saya bisa bilang bahwa ya ini memang sebenarnya tim U23 nanti tahun depan pun di ajang berikutnya nama Astawi otomatis tidak ada kan, umurnya akan 26. Arhan Pratama akan berumur 24 tahun, nggak ada. Yang akan bermain ya tim yang sekarang gitu, si Kadek Arel nanti 20 tahun, Donitri nanti 20 tahun gitu, Ferrari nanti 22 tahun, sekarang 21 gitu. Ya ini yang akan dipersiapkan. Arkan Fikri 20 tahun. Cuman ya Indonesia yang sudah kadung gila bola supporternya gitu, meskipun ini tim masih dalam berkembang tahapnya, semua serba mau instan, serba maunya tuh menang, maunya bagus, maunya hasilnya memuaskan. Menang dipuja-puja, banyak di follow, kalah dihujat, dikritik, dibully, semua kena gitu, tidak mengenal siapapun itu. Jadi ya inilah itu di Indonesia. Dan lagi-lagi permainan menurut saya Filipina mainnya nggak sebagus Laos loh yang kemarin sebenarnya. Cuman dia karena punya karakter pemainan tinggi-tinggi, dia punya apa ya, dramanya punya gitu. Ada beberapa yang tadi kalau asal di sisi kanan jatuh sendiri 2 kali gitu, dan
sempat bersih tegang sama Asnawi juga. Jadi eh, mungkin pengalamannya. Tapi kalau dibilang pengalaman, banyak pemain absen juga gitu dari Filipina. Kita nggak bisa nyari alasan ini pemain muda, karena banyak pemain Filipina juga pemain-pemain yang baru dinaturalisasi, yang masih muda-muda juga. Jadi kita mau alasan apa nih? Mau alasan ini karena pemain muda, pemain naturalisasi nggak dipanggil, pemain senior nggak bisa dipanggil. Filipina juga muda loh, kipernya bukan Kevin Ray yang ditahan oleh Persib Bandung, dan dia hanya Christian Rontini, pemain yang dari Liga Indonesia gitu. Yang lainnya pemain keturunan yang bermain di luar, yang dipanggil gitu, yang baru selesai di proses naturalisasinya. Saya juga berpikiran kalaupun akhirnya lihat Vietnam menang lawan Myanmar dengan skor berapapun, Indonesia kansnya lolos dengan mengejar hanya 1 poin gitu, karena menyerang pun sulit, chance creation sulit. Marcelino bukan Marcelino yang bermain bersama seniornya, yang dia ingin membuktikan, dia ingin berkembang, dia ingin belajar, sedangkan dia pada saat dia bermain dengan kelompok umurnya, dia merasa dia yang overpower, dia merasa yang dia jadi andalannya, dan dia yang sangat diharapkan oleh tim itu, dan justru jadi bumerang menurut saya. Jadi kayak dia memikirkan sendiri apa yang harus dia buat, dia kreasi. Jadi saat dia gagal, seperti menyalahkan diri sendiri. Kalau saya lihat Marcelino, Asnawi juga underperform meskipun tidak jelek ya. Arahan pertama yang menurut saya yang agak bagus, yang saya nilai, dia lebih agresif, lebih eksplosif, lebih terengginas lah kalau main ini. Ya meskipun hasilnya belum terlalu signifikan, meskipun crossingnya berkurang dari biasanya gitu, dan lebih banyak kelemparannya, creative change-nya ya. Ya Rafael Struijk tidak ada perannya juga, meskipun pasti nanti ada yang membela karena mungkin supply-nya kurang, bantuan dari belakangnya, dari lini tengah nggak ada, ya whatever lah gitu. Terus Hoki Caraka yang koar-koar ingin jadi top scorer ASEAN Cup lah, buktinya dia cuma lari-lari. Ada yang bilang katanya dia inget kembali ke mode Dennis Wise yang dia aslinya kan back, dia menjadi back katanya, ada yang bilang gitu. Tapi ya sejauh ini memang pada saat lini tengahnya tidak bisa men-change creation, ya hasilnya ya memang mencari bola dari crossing, dari sayap, dari bola lambung aja, sedangkan lawannya jagung-jagung atau tinggi-tinggi, ya itu yang nggak bisa kita berbuat banyak, meskipun banyak keluar waktu yang terbuang, dan juga akhirnya dapat berapa 11 menit, 12 menitan lah, dan tidak mengubah apa-apa gitu. Di luar pasti nanti ada juga netizen yang kasih alasan ya karena kartu merah, karena dia diprovokasi kapten timnas Indonesia yang Ferrari juga, penalti yang katanya memang saya lihat agak saru ya gitu, dari sisi ini ya belakang, antara memang tangan kena atau memang dada yang lewatin gitu. Itu patut memang kita pertanyakan, seperti Laos yang gol terakhir kan itu emang sudah keluar, tetapi ya wasit yang punya wewenang gitu, yang dia memutuskan sejauh mana itu. Kalaupun nanti kita protes seperti yang udah lah, mau kita protes di piala yang lain, seperti terakhir di kualifikasi Piala Dunia juga protes tidak mengubah hasil gitu, pun hanya cacian bulian kepada si wasit dan nggak merubah hasil juga gitu. Artinya yang disalahkan ya memang kembali ke kita lagi gitu, timnas minim peluang, minim kreasi, minim serangan, ya itu hasil yang kita dapat, peluang golnya pun sedikit ya. Babak tambahan ada maksud Victor Dutton, Ronaldo Kuateh, bahkan Robbie Darwis dipersiapkan untuk dari sisi kanan untuk melempar seperti Arhan ya, karena Arhan fokus di sisi kiri biar tidak mengganggu dia bolak-balik gitu di switch. Tidak membuahkan hasil, memang tidak ada andalan gitu. Kalau era Indra Sapri kemarin, bukan saya membandingkan era Indra Sapri dan Sinton, sebenarnya bukan masalah Sinton dan Indra Saprinya, tidak ada gol getarnya gitu. Hoki yang digadang-gadang menjadi andalan gitu ya, malah seperti back banyak nabrak pemain lawan, banyak provokasi. Ya kalau kemarin ada Ramadan Sananta yang kita bisa andalkan di bola-bola crossing, bola-bola lambung, bola change creation ya, lagi tidak ada playmaker seperti ada Beckham Putra waktu itu kemarin. Alkan Fikri pun bukan playmaker, dia adalah di playing playmaker ya, atau dia sebenarnya gelandang untuk box to box yang bisa menyerang atau membuka peluang aja. Ahmad Maulana yang baru bermain di timnas rasa senior ini juga adaptasi. Victor Dutton juga nggak banyak waktu buat dia untuk buka ruang. Ronaldo Kuateh ya gitu-gitu aja gitu, belum banyak perkembangan. Harusnya andalannya memang Hoki dan Rafael tidak banyak dapat peluang ya. Ya dengan hasil ini Indonesia tidak lolos untuk pertandingan yang bikin miris ya, main 2 kali di kandang, seri menghadapi Laos dan kalah menghadapi Filipina dengan rekor di tiap mainnya adalah kena kartu merah. Waktu lawan Laos kartu merah Marcelino, hari ini baru saja tadi berakhir
Ferrari karena kartu merah, karena ya terprovokasi mungkin ya. Itulah kembali lagi yang saya bahas, orang Indonesia pada beralibi pinter karena disikut, karena diprovokasi. Kenapa nggak jatuh aja? Ya itulah maksudnya, saya juga nggak bisa bilang karena memang karakter Indonesia ya, kita ini memang bangsa yang luhur, nilai luhur, budi luhur, eh, nilai-nilai eh, yang diterapkan dari para leluhur kepada kita sangat tinggi. Jadi kita tuh jarang ada yang banyak alasan pura-pura jatuh gitu, diving pura-pura jatuh, pura-pura atau nggak jujur, bohong atau apa. Kayaknya jarang deh yang kayak gitu. Gitu. Apalagi kita udah masuk ke timnas. Timnas itu kan membela negara, pastinya kita langsung harga diri tuh di eh, prioritaskan lah gitu, diutamakan. Jadi saya yakin di semua pemain timnas tuh nggak ada yang pengen pura-pura diving atau nggak jujur lah. Beda dengan mungkin negara lain ya, bukan saya bilang negara lain nggak kayak kita, tapi kadang kita susah deh. Satu alasan yang saya bilang kenapa saya yakin, karena pada saat saya merasakan dulu waktu masih kecil, pada saat masih kecil lah gitu, mungkin SD lah atau sebelum SD, kita main bola nih, kita nggak ada tuh ditabrak, ditendang atau bahasanya digaprak gitu ya, kita nangis gitu. Dulu tuh nangis ya disorakin, disuruh pulang gitu, nggak diajakin main gitu. Kita dipaksa waktu kecil tuh buat kuat, meskipun ditendang tulang kering, ditendang kaki apa gitu, kita harus pada sakit gitu ya. Jadi memang pas pada saat gede pun, pada saat besar pun ya, kita nggak bisa aduh pura-pura atau gimana. Itu yang saya dapat, mungkin sama gitu, semua orang Indonesia seperti itu kurang jauh. Jadi nggak ada yang benar-benar pengen alasan gitu pura-pura. Beda dengan tim lain ya, banyak provokasinya gitu, yang nggak, bukan kita nggak bisa dah, nggak sesuai dengan nilai-nilai luhur negara Indonesia gitu. Nah itu yang saya lihat. Jadi saya juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya. Dulu kemarin sama Marcelino, sekarang sama Ferrari gitu, yang saya agak sedikit membela ya, seperti dipeluk gitu dari belakang gitu, dan Ferrari mungkin menghindar dengan mungkin awas gitu, dengan sedikit menyikut. Dan parahnya lagi ya, mata nya banyak gitu, parahnya banyak yang bisa kita lihat. Dan iya sudah terjadi gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini jadi evaluasi Sintayong. Pasti banyak yang bilang tagar stay out, buat saya ini bukan soal lolos nggak lolos satu tim muda. Memang Sintayong nggak ada alasan buat out, karena motornya masih panjang, kita masih memikirkan kualifikasi Piala Dunia nanti, ketemu lagi Maret. Tapi harus ada evaluasi juga gitu, jangan terlalu jumawa lah menurut saya juga. Sintayong jangan terlalu kepedean juga dengan U22 ini yang ingin seperti tahun 2021 memunculkan lagi Asnawi baru, Arhan baru, Dewangga baru, Witan baru, Egy baru gitu. Ternyata ya mungkin tunas-tunas akan muncul seperti Victor Diatan, pasti nanti akan makin bagus. Terus juga ada Donitri, Kadek Arel, saya yakin nanti makin bagus juga. Nanti kita lihat Arkan kakak juga yang debut termuda 17 tahun jalan gitu, pasti akan bagus. Cuman ya terlalu inilah gitu, terlalu polos ini, nggak ada pemain yang senior yang bisa megang, minimal kalau nggak dua lagi lah nambahnya harusnya ya. Cuman ya itu keputusan kalau ada di pelatih yang sudah dievaluasi dengan tim PSSI juga gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sedih kita jangan berlarut, masih ada event di depan. Kita harus optimis untuk timnas Indonesia, dan terima kasih, salam olahraga.